yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, berarti dalam hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku.
apapun yang terjadi saat ini, kita percaya Tuhan akan memberikan dan memulihkan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian, yaitu Peganglah Roh Kudus. Karena saat ini kita perlu Roh Kudus, kita perlu kekuatan, kita perlu keteguhan, bahkan kita perlu kekuatan dari Allah, sehingga kita tetap ada dan kita tetap semangat mengiring Tuhan apapun situasi yang saat ini ada. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih buat kasih Bapa. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu. Terima kasih buat kasih bersama Bapa. Roh Kudus setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada kesembuhan, nama-Mu yang sudah memberikan kami kekuatan, pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, berfirmanlah Tuhan bagi kami, berfirmanlah bagi kami di pagi hari ini, baik kami jemaat yang hadir maupun jemaat-jemaat yang menyaksikan akan ibadah live streaming kami pagi hari ini. Sahabat-sahabat Facebook Tuhan dimanapun mereka sementara menyaksikan tayangan ini,
Mari Tuhan juga datang menjamah melaut mereka, supaya kehidupan kami semua saat ini diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami mau siap mendengar firman-Mu hanya dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang sudah hadir, bahkan sahabat-sahabat Facebook dimanapun saudara berada. Ya, saat ini kita umat-umat Tuhan, orang-orang percaya, sementara memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, saudara ya. Jadi ini adalah progres Tuhan yang pertama dan kedua dia datang ya kembali, saudara. Jadi saudara, progres Tuhan pertama dia sudah menyelesaikan akan ya misi penebusan di mati sampai dia disalib di atas bukit Golgota. Itu progres Tuhan, saudara. Jadi ya tahap pertama dalam penebusan Yesus sudah selesai. Nah, progres yang kedua yang akan menentukan saya dan saudara. Ya, jadi saudara yang diberkati Tuhan, kita mau lihat kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Saya ambil dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang pertama. Yohanes pasal yang pertama pada 14 ayat pertama dan ayatnya yang keempat. Kita lihat kebenaran firman Allah. Bapak Ibu jemaat, mari buka Alkitab. Ya, sahabat-sahabat Facebook yang dimanapun berada, mari ya yang punya Alkitab silakan buka di HP Alkitab, silakan. Ya, kita lihat di sana pada Injil Yohanes 14 ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Kalau kita sudah menemukan Yohanes 14, begini bunyi firman Allah, saudara. Pertama, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ayat 4 terusnya berkata begini. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi ayat keempat berkata, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, saudara, pada saat pagi hari ini dalam rangkaian ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga, yang saya katakan tadi, progres yang pertama, ya, penebusan Yesus sudah selesai. Kalau di pagi hari ini, ya jemaat yang hadir ada Pak Hadi, sudah tahu ya Pak Hadi kan tahu ya sebagai orang proyek. Ya ditanya, Pak Hadi, kira-kira progres yang Pak Hadi mau kerjakan, kira-kira progresnya berapa lama, begitu ya Pak ya? Oh, sekian bulan, ya, sekian waktu, itu progres, saudara. Lalu dalam tahapan pekerjaan ditanya lagi oleh pemilik, ya pemilik proyek. Hadi, sudah sampai di mana progres pekerjaan, ya kan? Begitu betul ya Pak dia. Ditanya, bagaimana, Sevri, progres kamu, ya, ke depan ini gimana? Sekarang kamu sudah usia begini, sekarang progres kamu gimana? Nah, saudara ini diberkati Tuhan, kalau kita lihat ayat ini, ya ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saya teringat ayat ini, saudara, yang berkata ayat pertama, janganlah gelisah hatimu. Pada beberapa waktu yang lalu saya sempat berbicara mengenai jaga hati, saudara. Ya, ketika Musa menyampaikan
kebenaran firman Allah kepada bangsa Israel, dan juga Musa sampaikan kepada Yosua untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan untuk memimpin, untuk membawa akan bangsa Israel ini keluar dari tanah perbudakan lebih jauh dari tanah Mesir. Ya, Musa firman Allah berkata, jagalah hatimu supaya hatimu tidak akan goyah. Nah, saudara diberkati Tuhan. Tapi kalau saat ini melihat saudara akan kebenaran firman Allah saat ini, saudara yang diberkati Tuhan, firman Allah ya ayat pertama kalau kita perhatikan di sana, saya terkesima dengan mulai janganlah gelisah hatimu. Ya. Nah, saudari berkati Tuhan, berbicara kenaikan Tuhan Yesus. Minta tolong di luar dulu, Pak Sis. Pak Sis minta tolong, jangan ribut dulu, Pak Sis. Jadi, ya, janganlah gelisah hatimu. Nah, saudara yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, saudara, kenapa kok kata firman Allah ayat yang pertama ini, janganlah gelisah hatimu. Tadi malam sempat saya jaga malam, ya, di hari Rabu pas saya jaga malam, tiba-tiba bapak-bapak berbicara mengenai hati mereka dengan situasi yang ada ini, berbicara mengenai kok yang lain dapat sudah 2 kali dari pemerintah, tapi yang lain sebetulnya dapat. Nah, jadi sebetulnya mereka berkata begini, lah, hatiku loro melihat orang lain ya dapat BLT yang seharusnya ya saya dapat BLT. Kenapa kepada orang yang sudah cukup yang mendapatkan BLT? Loro hatiku, saudara. Lalu saya berkata begini juga, sebenarnya kita bukan marah, tapi kadangkala ketika kita ya disisihkan, rupanya sebetulnya saya bilang, saya pernah alami, sebetulnya saya tidak butuh barang hadiah Natal itu, tapi di sekian waktu itu banyak pendeta yang hadir, ya, jemaat yang saya datangi itu, di jemaat yang saya datangi, di gereja yang saya datangi itu, jemaat itu tahu saya pendeta. Nah, cuma saya sendiri pendeta yang tidak dapat. Saya bersaksi begitu. Cuma saya sendiri pendeta yang tidak dapat. Saya berpikir, padahal saya bukan butuh jam dinding. Saya bukan itu saya cari saat itu, saudara. Bukan cari jam dinding dalam acara Natal itu. Tapi ketika saya tidak dapat, waduh, hati saya malu. Ya, hati saya ini, waduh, bukan gelisah, tapi jemaat melihat, loh, Pak Pendeta ini kok tidak dapat. Nah, saya katakan tadi malam, jadi sebetulnya bukan, ya, memang ada yang marah, tapi ada juga yang merasa kok disisihkan, saudara. Nah, itu sebabnya kata kebenaran, janganlah gelisah hatimu. Jadi dengan situasi seperti ini, saudara, kalau saya kembali berbicara lagi pada pagi hari ini, ya, mengingatkan kembali pada beberapa minggu kemarin, saya berkata kepada anak-anak Tuhan, kepada jemaat yang hadir, sekalipun mungkin engkau, ya, mengharapkan sesuatu dengan kasat mata, engkau melihat untuk mendapatkan bantuan-bantuan itu, ternyata engkau tidak dapat, ya, tetap tenang hatimu, amin, ya, tetap tenang, ya, karena kalau kita percaya kebenaran firman Allah berkata, firman Allah sudah berkata, saudara, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah muncul dalam hatimu, apa yang tidak pernah dengar, itu yang Tuhan pasti sediakan bagimu. Itu pasti Tuhan adakan bagimu. Tetapi saudara, mampu tak kita bicara hati, menguasai hati ini, saudara? Ya. Nah, saudara diberkati Tuhan, kita melihat, janganlah gelisah hatimu. Ya. Saya coba memberikan tema buat saya dan saudara, baik jemaat yang hadir ataupun sahabat-sahabat, ya, Facebook. Ya, situasi seperti ini, jaga hati, saudara. Amin. Jangan gelisah, jangan takut, jangan khawatir dengan keadaan yang ada ini. Amin. Ya. Karena saudara, kalau kita gelisah, kalau kita takut, saudara, kita anak Tuhan, kita orang Kristen, lupa akan janji
Allah. Karena saudara, ketika Yesus mau naik ke surga, dia berpesan, aku tidak akan meninggalkan kamu seorang diri. Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Tapi aku akan mengirim kepada kamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Amin. Orang Kristen kalau lupa firman Tuhan ini, waduh, sudah bolak-balik saudara. Ya, setiap acara kenaikan firman Allah ini datang. Ya, janganlah gelisah hatimu. Ya, jangan takut. Nah, Yesus berbicara ini ketika Yesus mau naik ke surga. Ya. Nah, bicara perpisahan ini, saudara, bicara perpisahan ini memang kadang-kala sangat menyakitkan, betul? Sangat menyakitkan hati saudara. Bicara perpisahan, setiap perpisahan lama ataupun sementara pasti disertai dengan air mata, betul? Wah, apalagi kalau bicara duka saudara. Aduh, ketika salah satu anggota kita pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya, yang terjadi tetesan air mata. Bicara perpisahan yang terjadi air mata. Dia mau sebentar berpergian ataupun lama, yang terjadi air mata. Betul? Ya. Nah, ini saudara, perpisahan Yesus dan murid-muridnya ini, ya, memang tidak terjadi tetesan air mata. Tapi pesan Yesus, aku naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Ya, Yesus naik ke surga, memang terjadi perpisahan. Dan perpisahan itu kadang-kala ya menakutkan saudara. Aduh, kalau kamu setinggal saya sendiri, apa jadinya saya? Kalau anak muda ditinggal pacar, wah, putus saudara, bisa-bisa bunuh diri. Ya, gimana saya beri? Ya, perpisahan yang sudah begitu lama dijalin, tiba-tiba diputusin saudara. Aduh, yang terjadi stres ataupun nangis ataupun saudara bisa bunuh diri. Ya, perpisahan adalah masalah saudara, betul? Masalah bagi sebagai manusia, perpisahan masalah saudara. Tapi tugas Yesus, progres pertama dalam berbicara penebusan, progres pertama dari Yesus sudah selesai. Coba lihat saudara, Yohanes pasalnya 19 ayatnya yang ke-30. Minta tolong Pak Slamet, Injil Yohanes 19 ayatnya yang ke-30. Tolong bantu dibaca. Lihat. Ini progres Yesus selama dia ya bangkit dari antara orang mati. Yohanes 19 ayat 30. Ayat yang ke-30. Iya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, Iya. berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Iya. Sesudah ketika Yesus meminum apa yang dikatakan Alkitab tadi saudara, Yesus berkata apa? Sudah selesai. Dia berkata ketika dia dipaku di atas kayu salib, dia berkata sudah selesai. Ya, bisa dia mungkin seharusnya berkata mungkin sudah selesai penderitaannya di muka bumi. Mulai dia ditangkap, didera, disiksa, dipukul sampai babak belur, sampai hancur. Di atas kayu salib dia berkata sudah selesai. Itu progres yang pertama saudara, dari penebusan Yesus saudara. Jadi progres yang pertama ini, kalau Yesus tidak menebus ya saya dan saudara, apa jadinya saya dan saudara yang saat ini saudara? Sia-sia. Ya. Kalau Yesus tidak menyelesaikan progres yang pertama, menebus saya dan saudara, maka sia-sia, kata Alkitab, sia-sia kepercayaan saya dan saudara. Sia-sia saudara. Tapi saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat saudara, dia menyelesaikan sampai ayat yang ke-30, dia berkata sudah selesai. Artinya apa? Lunas. Dia menebus,
Dia membayar dosa-dosa kita di atas kayu salib. Amin. Dia lunas bayar. Dia lunas menebus saya dan saudara. Dia lunas membayar. Dia lunas menebus saya dan saudara. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan. Tapi yang menentukan saudara progres yang kedua. Tapi saya tidak bicara progres yang kedua, saudara. Progres yang kedua itu adalah bicara penentuan hidup saya dan saudara. Selamat atau tidak selamat, saudara. Sorga atau neraka. Saya tidak akan khotbah itu, saudara. Karena urusan Tuhan, progres kedatangan dia kali yang kedua. Dia apakah dia mendapati saya dan saudara hidup di dalam dia atau tidak. Nah, saudara, diberkati Tuhan kita melihat, saudara. Ya. Janji ketika dia mau meninggalkan murid-murid untuk naik ke sorga, terangkat ke sorga, saudara. Dia sudah menjanjikan, yaitu penghibur, Roh Kudus sebagai penghibur. Nah, saudara, saya melihat situasi sekarang ini, saudara. Situasi sekarang ini, saudara. Ingat saja, saudara. Orang nada bilang, ingat. Ya. Ingat, saudara. Ya. Ingat, saudara, situasi seperti ini. Ya, firman Allah berkata, janganlah gelisah. Ingat Jo, saudara. Orang nado berkata, ingat Jo. Ingat, saudara. Jangan sampai di progres yang kedua, saya dan saudara, atau saudara yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak akan masuk kepada perjanjian Tuhan, saudara. Firman Allah berkata, dia akan mengirim kepada kamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus, menghibur. Dia akan memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Nah, kenapa, saudara, situasi seperti ini? Engkau anak Tuhan, engkau penuh dengan ketakutan, engkau penuh dengan kekhawatiran, engkau penuh dengan kebimbangan. Justru saya berkata di mana-mana, waduh, ya, saya berkata juga kepada saudara-saudara kita di luar sana. Justru ternyata, ya, Tuhan berkarya di saat-saat sulit seperti ini. Amin. Ya. Wow, saudara, kalau saya mau tampung beras, mungkin ada 200 kilo, saudara, di rumah. Ya. Tapi waktu enggak musim corona, saudara. Wah, puji Tuhan, saudara. Ya. Sering beli, sering dapat. Tapi sekarang 2 bulan corona, sudah masuk 3 bulan corona, tidak pernah beli beras, tapi tampung beras. Dan terus disalurkan, baik jemaat maupun bukan jemaat, saudara. Ya, sampai kepada rekan-rekan hamba Tuhan. Dapat 10, bagi 2, saudara. Nah, karena firman Allah berkata, janganlah takut, jangan gelisah. Ada Roh Kudus. Ya, situasi seperti ini, situasi sulit seperti ini, engkau jemaat, engkau anak Tuhan, percaya. Dia pasti pelihara saudara. Dia pasti menjaga saudara. Dia pasti melindungi saudara. Amin. Kalau Pak Adi tidak akan takut, saudara. Kalau Pak Adi tidak takut, saudara. Ya, cuma takut supaya tidak usah keluar, berdiam saja di rumah. Itu yang ditakuti karena musim corona, katanya. Musim Covid. Kalau bicara makan, wah, tidak takut Pak Adi. Pak Sulyono tidak takut. Tapi bagaimana dengan kita, saudara, yang lain? Jemaat-jemaat yang lain. Ingat, saudara, kebenaran firman Allah sudah datang. Jangan gelisah. Jangan apa? Sama-sama katakan, gelisah. Ada apa? Ada penghibur, ada Roh Kudus. Dia datang, Roh Kudus datang menghibur. Ya. Menguatkan di saat sulit, sukar hari-hari ini. Oh, ada Roh Kudus. Amin. Kalau engkau percaya Tuhan, engkau mengandalkan Tuhan, Dia selalu ada bersama dengan kita, saudara. Amin. Dia selalu pelihara saya dan saudara. Ujian berkata, Dia peliharaku. Terus, Dia peliharaku.
senang atau sukar, Dia peliharaku. Ya. Jadi, oh haleluya. Ya, Dia pasti pelihara saudara. Dia pasti memberkati saudara. Asal kita mau dekat dengan Tuhan. Amin. Dia pelihara. Sekalipun di hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit seperti ini, ada orang yang kau harapkan tidak mungkin menolong engkau. Tapi percayalah, andalkanlah Tuhan. Dia pasti datang memelihara hidupmu. Dia pasti memberikan sembako untuk engkau, saudara. Amin. Oh, paling jemaat Adventisnya, saudara, diberkati Tuhan dengan sembako-sembako yang ada. Ya. Dan jemaat-jemaat yang lain, saya percaya pun, saudara, ya, sudah mungkin terlalu banyak sembako yang saudara dapat. Coba saudara mengintrospeksi ke belakang, gimana ketika tidak musim corona. Ya. Itu sebabnya saudara diberkati. Jadi di situasi seperti ini, mari jangan gentar hatimu. Amin. Jangan goyah hatimu. Ya. Dia pergi naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Saya katakan tadi memang bicara perpisahan itu menakutkan, mengecewakan, ya, membuat patah hati, ya. Jadi engkau anak muda, ya, kita orang-orang tua, engkau anak-anak sudah, mari, ya, ingat, Roh Kudus ada selalu bersama dengan kita. Dia pasti menjaga saya dan saudara. Roh Kudus akan menghibur engkau di kala engkau susah. Dia ada bersama dengan kita, saudara. Kita nyanyi satu pujian. Haleluya, saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Dan Roh Kudus setiap hari. Tak dapat jalan sendiri tanpa
dalam hati kami. Tapi sesuai dengan firman Allah saat ini, jangan engkau gelisah, jangan gelisah hatimu, karena Roh Kudus itu ada dalam hidupmu. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang memegang kami, untuk kami terus melangkah maju, untuk kami terus berlari bersama dengan Engkau, untuk kami terus bangkit, untuk kami terus naik di dalam Engkau, Tuhan. Ampuni kami Tuhan, pulihkan hidup kami, dan biarlah Tuhan, kami percaya apa yang sudah Engkau buat dalam hidup kami dengan sempurna, maka Engkau terus akan menyempurnakan hidup kami untuk kami layak bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Pada saat Engkau datang pada kali yang kedua, memberkati kami semua jemaat Tuhan yang sudah hadir, yang sudah menyaksikan, oh Tuhan, ibadah kami saat ini, sudah menyaksikan, mendengar firman Allah, menyaksikan siaran langsung kami dimanapun mereka berada. Bapa, Engkau pun memberkati dan meneguhkan hati mereka saat ini. Memberkati hamba-Mu yang sudah melayani, memberkati bangsa dan negara kami, memberkati kota kami, memberkati pemerintah kami, Tuhan, di dalam nama Yesus. Pada hari kemarin kami mendengar berita di kota Malang ada anak Tuhan yang terkena, Tuhan, dengan positif COVID-19. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau pulihkan, sembuhkan dengan sempurna. Para dokter, Tuhan, tim medis yang bergerak di garda depan, Tuhan, beri kekuatan, penghiburan dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Hari-hari ini khususnya di Jawa Timur, ada beberapa tim medis yang tergeletak, ada yang sudah dipanggil pulang kepada Engkau karena Tuhan tertular dengan penyakit ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau berkarya dengan sempurna. Hidup kami ada dalam kendali Tuhan, dan kami percaya jika Tuhan tidak mengizinkan, maka tidak ada satupun sakit, penyakit, virus apapun yang akan menimpa kami, karena kami diproteksi oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih, kami bersyukur sudah diberkati dengan firman Allah di dalam berkat nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan masuk